pujian dan penyembahan kami dapat berkenan di hati Tuhan. Biarlah setiap ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, amin. Yang selalu memberikan perlindungan pada kita. Yang percaya berikan tepuk tangan pada Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Jadi teman-teman, hari ini kita akan sedikit melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan melaksanakan kontekstual Bible Group atau biasa disebut dengan KTBK, kelompok tumbuh bersama kontekstual. Jadi hari ini siapkan Alkitab kalian baik-baik dan ikuti KTBK hari ini dengan baik-baik juga. Jadi nanti akan ada pertanyaan, kalian bisa ikut mencari jawabannya di Alkitab. Jadi hari ini mari kita mulai KTBK-nya, karena belajar Alkitab itu menyenangkan. So, mari kita mulai. Ya, di sini kita lihat ya, ada meja, ada kursi, tapi saya hari ini nggak sendiri. Oh ya, dalam KTBK itu sebelum ada yang lain, itu ada satu yang menjadi kunci, harus ada Alkitab. So, ini dia, ada Alkitab dan ada buku KTBK. Jadi nanti semua pertanyaannya itu berasal dari buku ini teman-teman, dan akan kita cari jawabannya di sini, yaitu di Alkitab. Jadi hari ini saya nggak akan sendirian, saya akan ber-KTBK bersama dengan teman-teman yang ada di tempat ini dan juga bersama dengan kalian yang ada di rumah. Jadi saya akan panggil teman-teman saya hari ini. Ya, ini semua teman-teman saya yang akan bersama-sama KTBK dan juga kalian yang ada di rumah. Tetap siapkan Alkitabnya dan kita akan ber-KTBK bersama-sama. Kemudian di dalam KTBK itu biasanya kita akan jawab-jawab pertanyaan yang ada di Alkitab. Dan pertanyaannya itu berasal dari buku ini ya. Buku ini, dan akan kita jawab menggunakan ini. Nah, tapi kan rasanya aneh juga kalau satu buku untuk banyak orang. Jadi hari ini kita akan sedikit bersenang-senang dengan berbagai pertanyaan. So, ini dia pertanyaannya. Ya teman-teman semua, kita akan mulai KTBK-nya. KTBK hari ini akan membahas tentang ibadah yang benar. Sasarannya adalah agar kita semua anggota KTBK memahami hierarki yang benar di dalam ibadah dan memiliki sikap yang benar di dalam berdoa. Teksnya diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Mari kita buka sama-sama. Kita siapkan dulu Alkitabnya di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Dan selanjutnya akan ada pembacaan introduksi yang akan dibacakan oleh Sela. Introduksi. Ibadah dalam bahasa Ibrani, agoda, arti harfiahnya adalah bakti, hormat, penghormatan, suatu sikap dan aktivitas yang mengakui dan menghargai seorang atau yang ilahi, atau suatu penghormatan hidup yang mencakup kesalahan yang diatur dalam suatu tata cara, yang implikasinya yang nampak dalam tingkah laku dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi dapat diartikan bahwa ibadah adalah ekspresi dan sikap hidup yang penuh bakti atau penyerahan diri kepada yang ilahi, yang pengaruhnya nampak dalam tingkah laku yang benar. Bagaimana ibadah yang benar? Sikap apa saja yang harus dimiliki saat beribadah kepada Allah? Nah, ini akan kita bahas sama-sama. Gimana sikap kita nih yang benar ketika kita beribadah, ketika kita berdoa. Tentunya kita semua kan pernah ke gereja nih, pernah beribadah sendiri-sendiri juga di rumah. Nah, kita harus memiliki sikap yang benar. Nah, sikap yang benar itu seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama di dalam KTBK hari ini melalui yang pertama, observasi, kemudian interpretasi, aplikasi, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan juga dilanjutkan dengan
aksi, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Langsung saja kita akan mulai dari observasi yang akan dilakukan oleh Petra. Observasi yang pertama, apakah itu? Hierarki apa yang perlu diketahui jemaat Korintus ayat 3? Kita baca sama-sama 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Silakan Petra dibacakan. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi maksud dari ayat ini adalah kepala pusat dari jabatan, istilahnya seperti jabatan ialah Allah, dan di bawahnya Allah adalah Kristus, di bawahnya Kristus adalah laki-laki, dan di bawahnya laki-laki adalah perempuan. Jadi semua berpusat kepada Allah, dan perempuan harus tunduk kepada Allah sebagai tanda yang perempuan harus tunduk pada laki-laki sebagai tanda yang menghormati Allahnya. Nah, jadi intinya adalah hierarki di sini yang dimaksud, yang perlu diketahui oleh jemaat di Korintus itu di mana Allah ini adalah pusat dari hierarkinya, pusat dari tatanan yang tertinggi itu adalah Allah, kemudian ada Kristus, kemudian laki-laki, dan kemudian adalah perempuan. Nah, jadi ini yang perlu diketahui oleh jemaat di Korintus. Kemudian observasi yang kedua, silakan Owen. Biar nggak berantakan ya, kita lanjut lagi. Apa dasar dari sikap itu? Ayat 7 sampai 16. Nah, ini perlu dijelasin dulu ya. Ini sikap apa sih yang dimaksud kayak gitu. Nah, jadi dasar dari sikap kita beribadah dengan benar. Dasarnya itu apa? Kita perhatikan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Silakan Owen. Ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu melindungi kepalanya, yang menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutlah perempuan berdoa pada Allah dengan kepala yang tidak bertujuh. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penunjang. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi dasarnya dari ayat 7 adalah laki-laki mencerminkan pribadi dan kebesaran Allah. Dari ayat 8, perempuan mencerminkan kemuliaan laki-laki. Ayat yang ke-12, kita semua berasal dari Allah. Ayat yang ke-16, tidak melakukan hal yang sama seperti orang tidak percaya. Oke, jadi itu tadi dasar-dasarnya ya. Dan masih ada satu observasi lagi. Silahkan diambil, enak nih ya, tinggal satu. Bagaimana sikap yang patut dan tidak patut bagi laki-laki dan perempuan ketika berdoa, ayat 3 sampai 6. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertunduk menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertunduk menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika
bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi di sini sikap yang patut untuk laki-laki itu adalah tidak bertudung. Karena kalau dia bertudung berarti dia tidak menghormati Allah dan dia tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Lalu yang patut untuk perempuan itu adalah bertudung. Karena kalau tidak bertudung itu berarti dia tidak menghormati laki-laki. Lalu yang tidak ya sudah. Ya, jadi kenapa sih harus laki-laki itu kok dia supaya dia patuh dalam beribadah dia itu tidak boleh bertudung kayak gitu? Itu karena kalau dia bertudung dia sama saja menghalangi kemuliaan dari Allah, karena memang laki-laki ini adalah suatu gambaran, adalah suatu bentuk dari kebesaran Allah kayak gitu. Kalau kita tarik ke belakang itu kan ya memang laki-laki manusia pertama yang diciptakan oleh Allah kayak gitu. Jadi memang dilihat dari hierarkinya pun, hierarki setelah Allah di dalam kehidupan manusia, kalau dalam hal ini di dalam konteks keluarga juga adalah laki-laki gitu. Jadi istri dengan suami ataupun anak dengan ayah sebagai seorang laki-laki. Ini memang hierarkinya seperti itu. Laki-laki mencerminkan bagaimana kebesaran dari Allah. Kalau itu sampai ditutup, ya sama saja sedang menghina kebesaran Allah. Terus kalau perempuan itu dia dalam konteks ini, dalam konteksnya Korintus, dia harus ditutup kepalanya, ditutup rambutnya. Kenapa begitu? Karena di dalam masyarakat yang ada di Korintus sana itu mereka ini menyembah dewi, atau disebut dengan dewi cinta. Nah, perempuan-perempuan yang tidak menutup kepalanya, perempuan-perempuan yang rambutnya terurai itu diidentikan dengan wanita yang nggak benar. Makanya, atau wanita-wanita yang menyembah berhala, wanita-wanita yang menyembah dewi tersebut, berarti wanita-wanita yang tidak percaya sama Tuhan. Jadinya, kenapa ketika beribadah wanita itu harus bertudung? Ya, supaya membedakan antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Bayangin aja nih ya, kita udah siap-siap datang ke gereja, kita siap-siap beribadah, tapi ternyata cara kita berpakaian itu tidak mencerminkan suatu kesopanan, tidak mencerminkan bagaimana kita menghormati Allah. Ya tentu ini bisa menjadi syiar, bisa menjadi batu sandungan terhadap orang-orang yang melihat kita tidak bisa menjadi berkat seperti itu. Lanjut, mari kita menginterpretasikan atau mengartikan apa sih maksudnya dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Lanjut, interpretasi yang pertama, silahkan Men. Apa artinya bertudung? Mengapa dalam berdoa Paulus menasihatkan agar laki-laki tidak bertudung dan perempuan seperti bertudung? Kenapa nih? Kenapa kok harus menasihatkan lelaki itu tidak bertudung? Karena sebab laki-laki tidak perlu menudung kepalanya, ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan Allah. Jadi kalau laki-laki bertudung, dia tidak menyinarkan kemuliaan Allah. Jadi perempuan tidak bertudung, perempuan tidak bertudung, dia tidak menghormati laki-laki dan tidak menghormati laki-laki.
Jadi pada intinya adalah ketika wanita itu tidak berkerudung, artinya dia ini menunjukkan sikap bahwa dia tidak menghormati laki-laki. Nah, sedangkan kalau kita tidak menghormati laki-laki, sebagai perempuan tidak menghormati laki-laki, sama saja kita tidak menghormati Allah. Nah, terus kenapa laki-laki tidak berkerudung? Tadi kan yang aturannya berkerudung adalah perempuan. Nah, kalau laki-laki berkerudung berarti menyerupai perempuan. Nah, ini yang juga tidak patut ya, tidak patut ketika itu dilakukan di dalam peribadahan. Kemudian interpretasi yang kedua, silakan Manta. Apa arti hierarki menurut Paulus ayat 3? Bagaimana hubungannya dengan ayat 11 sampai 12? Arti hierarki di ayat 3 adalah Yesus adalah pusat ataupun kepala. Jadi wanita, lalu laki-laki, lalu Kristus, lalu Allah. Jadi dengan untuk hubungan dengan ayat 11 dan 12, untuk hubungan dengan ayat 11 antara laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama, karena di sini dikatakan dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, artinya saling melengkapi. Kalau hubungan dengan ayat 12 itu baru derajatnya yang sama, karena di sini dikatakan sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi derajatnya sama karena semuanya berasal dari Allah. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi nih ya, sebab sama seperti perempuan itu berasal dari laki-laki. Ya dong, ingat dong penciptaan ya kan? Ingat penciptaan di mana perempuan itu diambil dari tulang rusuknya laki-laki. Kemudian wanita atau perempuan itu bisa melahirkan. Nah, ketika melahirkan bisa lahir anak laki-laki juga. Jadi ya memang perempuan ataupun laki-laki ini adalah satu kesatuan ya, tidak bisa dibandingkan mana yang lebih tinggi derajatnya ataupun mana yang lebih rendah derajatnya. Dan itu semua dikunci dengan satu kalimat, segala sesuatu berasal dari Allah. Ya, kamu laki-laki dan kita yang perempuan itu kita semuanya berasal dari Allah. Nah, makanya karena kita semua itu berasal dari Allah, kita perlu beribadah juga kepada Allah. Nah, dari sini gimana teman-teman? Kita akan lanjut ke aplikasi. Aplikasi yang pertama, mari kita baca sama-sama. Kita jawab sama-sama. Bagaimana sikap dan dasar saudara dalam berdoa? Silahkan, siapa yang mau jawab duluan? Kalau menurut saya, dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 3-16 ini mencakup bahwa berdoa itu harus menghormati Allah. Jadi dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam apapun itu kita mencerminkan bahwa kita gambaran dan dari kemuliaan Allah. Jadi kita harus menghormati Allah karena Dia telah menciptakan kita sebagai umatnya. Gitu. Oke, silakan Meli. Nah, aku beribadah, berdoa, berpusat di Tuhan. Jadi kan berpusatnya ke Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pusatnya ya ke Tuhan. Ya. Jadi
Kalau dari jawabannya Petra, dasarnya kita beribadah itu adalah kita menghormati Tuhan. Kemudian kalau dari Meli, dasar dari beribadahnya, dasar dari berdoa adalah kita memusatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Yuk lanjut, siapa lagi? Menurut saya dasarnya yang sebelum kita berdoa lebih baik kita menfokuskan hati kita, memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan supaya saat nanti kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita dapat dengan 100% hanya fokus pada Tuhan. Ya. Jadi dasarnya adalah dengan kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Terus lanjut nih, Sela atau Marta? Sela. Oke. Di sini saya akan menyimpulkan dari semuanya ini itu tentang kesopanan, karena kan kalau di sini kan yang perempuan harus bertudung. Nah, kita kalau misal berdoa itu kan sama saja dengan beribadah. Berarti kita kan juga beribadah di gereja. Itu kita harus juga memperhatikan kesopanan. Jadi dengan pakaian kita harus sopan, tidak dengan pakaian yang terbuka atau gimana gitu. Kita harus juga ya gimana ya, sopannya gitu loh, gitu. Jadi beribadah dasarnya kita berdoa juga kita membangun kesopanan ya, membangun kesopanan kita di dalam beribadah ke Tuhan itu gimana, ketika kita datang kepada Tuhan itu gimana. Terus terakhir nih, gimana Marta? Kalau menurut saya, kita berdoa datang kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita itu harus dengan sesuai kita kodratnya laki-laki atau perempuan. Ya, jadi dasar kita beribadah atau berdoa kepada Tuhan adalah karena kita diciptakan oleh Tuhan. Sudah sewajarnya kita itu menyembah siapa yang memberikan hidup kepada kita, yang menciptakan kita, seperti itu. Nah, yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana prinsip-prinsip dari Paulus ini di kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 sampai 16 ini bisa diterapkan nih di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan anak-anak muda sekarang. Menurut kalian itu gimana? Prinsip-prinsipnya itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda itu kayak gimana? Meli mau jawab? Sopan. Terus yang lainnya? Selain sopan, kita mungkin juga kita harus melatih diri kita sebagai anak-anak muda, belajar untuk semakin memusatkan diri kepada Allah, bahwa Dialah Allah yang menciptakan kita, Dialah Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Terus yang lain gimana nih? Kira-kira yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian tuh apa? Sebagai anak-anak muda, dari prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari hari ini. Menghargai Tuhan sebagai pencipta. Menghargai Tuhan kita sebagai pencipta. Terus yang lainnya? Menjadi contoh bagi orang lain yang belum percaya Tuhan. Bisa jadi contoh orang lain. Ya, teman-teman, salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah kita beribadah dengan sopan. Ya kan? Kita tahu lah trennya fashion saat ini tuh kayak gimana, ya kan? Tren fashion kayak gimana sekarang. Nah, kita pasti bisa nih menimbang pakaian apa yang bisa kita pakai ketika kita pergi ke gereja, pakaian apa yang kita pakai untuk beribadah. Istilahnya nih ya, seandainya kita diundang sama presiden, pasti kita pakai pakaian yang sangat sopan, karena menghargai presiden itu jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, sekarang kita akan bertemu, ketika kita beribadah itu kita mau bertemu dengan Tuhan, seorang pribadi yang jauh lebih tinggi dari presiden.
seorang pribadi yang menciptakan kita, tentunya kita juga harus bersikap hidup yang jauh lebih sopan. Bukan cuma pakaian aja, tetapi juga sikap kita, pembawaan kita, perkataan kita juga mesti jauh lebih sopan. Ada yang lain mau menambahkan? Bagaimana? Ya, oke. Gimana, Tante? Kalau kita belajar kita harus menghargai karya Tuhan yang diberikan kepada kita. Contohnya usahakan untuk memakai pakaian yang sopan, dan kita harus sadar diri kalau kita diciptakan dengan suatu identitas. Kalau perempuan, berpakaianlah layaknya seorang perempuan. Kalau kamu laki-laki, berdandanlah layaknya kamu seorang laki-laki, karena kita menghargai karunia yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Ya, menghargai ya, bahwa Tuhan itu memberikan karunia kepada kita, Tuhan itu menciptakan kita. Jadi kesimpulannya adalah dari KTBK kita hari ini, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang berpusat kepada Allah. Ibadah yang benar adalah ibadah yang menghormati Allah. Ibadah yang benar itu juga memperhatikan kesopanan yang berkaitan dengan kesaksian hidup kita, mulai dari cara berpakaian kita, cara kita bertindak, cara kita ngomong. Itu juga sebagai bentuk peribadahan kita ya. Jangan sampai hidup kita jadi syiar orang lain, jadi batu sandungan orang lain, dan akhirnya orang yang belum percaya sama Tuhan itu jadi nggak mau percaya sama Tuhan cuma karena melihat kita ternyata nggak bisa menjaga kesopanan dari hidup kita, kayak gitu. Jadi ya benar ya tadi yang dikatakan sama Owen, kita perlu bisa jadi teladan untuk orang lain, orang yang belum percaya sama Tuhan. Dan poin yang menarik yang tadi juga disampaikan sama Marta, bahwa kita perlu beribadah. Ibadah yang benar adalah ibadah di mana kita menghargai siapa pencipta kita, yaitu menghargai Tuhan. Kita beribadah dengan kita beribadah sebagaimana kita diciptakan. Kalau kita diciptakan sebagai perempuan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan sebagai seorang pribadi perempuan. Ketika kita diciptakan sebagai laki-laki, ya mari kita beribadah juga sebagai seorang laki-laki. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya banci. Tuhan tidak pernah menciptakan orang dengan terperangkap. Iya, aku laki-laki tapi aku terperangkap di tubuh perempuan, ataupun sebaliknya. No, Tuhan menciptakan orang seutuhnya, perempuan, laki-laki. Tidak bisa diganti. Itulah kodrat kita yang sesungguhnya. Dan kita datang kepada Tuhan, bentuk penghormatan kita kepada Tuhan pencipta kita. Mari kita beribadah sesuai dengan sebagaimana kita diciptakan. Dan mari sama-sama yuk kita menghafalkan ayat 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama aja yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kita mendoakan setiap jemaat Allah, setiap anak-anak muda, setiap remaja Gereja Betel Indonesia Ngawi, supaya tetap beribadah dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami diajarkan kembali tentang bagaimana kami harus beribadah dengan benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus pimpin kami, ajari kami untuk kami terus senantiasa beribadah dengan sikap yang benar, dengan suatu penghargaan, suatu
kerendahan hati meninggikan Engkau sebagai Allah satu-satunya dan pusat dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melaksanakan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Selama kita masih belum bisa beribadah ke gereja, kita bisa kumpulkan persembahan kita di rumah dulu, dan tiba saatnya nanti ketika kita bisa bersama-sama ke gereja, beribadah di gereja, kita akan membawa persembahan itu kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan setiap persembahan kami ini boleh kami persembahkan dan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap apa yang kami pelajari, apa yang kami terima dari kebenaran firman-Mu boleh semakin menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus untuk senantiasa beribadah dengan sikap yang benar. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya, yang terus senantiasa beribadah, yang terus senantiasa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bumi kami, untuk negara kami yang saat ini masih dilanda virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan pulihkan negara kami, pulihkan negeri kami Tuhan Yesus, pulihkan bumi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang akan lindungi setiap kami dari segala mara bahaya. Biarlah kami terus tetap senantiasa sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima berkat yang daripadamu, kami terima penyertaan yang daripadamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hanya